Oke, jadi film kali ini masih tentang apokalips guys. Masa di mana manusia hidup di dalam bunker. Nah, di dalam bunker ini menampung 10.000 manusia dan masih tergolong bunker yang tidak terlalu modern guys. Nah, karena tidak ada robot, tidak ada TV, tangganya pun masih manual. Sumber tenaganya pun dari uap yang menggerakkan sebuah generator besar untuk bisa menghasilkan listrik. Lalu apa yang membuat series ini menjadi spesial? Itu karena ada beberapa orang yang tidak sengaja mengetahui kebenaran dari bunker tersebut, namun harus tewas karena ada orang yang tidak ingin mengetahui bunker itu, tahu akan kebenaran tentang dunia di luar bunker. So, here we go. Film diawali saat seorang sheriff di dalam silo bernama Holston bersama dengan istrinya yang bernama Allison mendapatkan sebuah pesan di komputer mereka jika mereka berdua telah diizinkan untuk memiliki seorang anak. Lalu pada saat mereka makan di kantin, mereka kedatangan seorang wanita yang bernama Gloria yang menawarkan kepada mereka untuk bimbingan kehamilan. Nah, bukan cuma skripsi aja guys yang perlu bimbingan. Hamil pun perlu bimbingan. Oke, namun Holston yang tidak menyukai Gloria menolak tawaran dari Gloria. Karena telah diizinkan dalam program kehamilan, maka Allison dan Holston pergi ke rumah sakit untuk mencabut alat kontrasepsi pada Allison. Beberapa hari kemudian saat Allison akan masuk kantornya, Gloria tiba-tiba lagi datang dan menghadang Allison. Gloria meminta untuk berbicara dengannya karena ada hal penting yang akan Gloria sampaikan. Lalu saat di dalam rumah, Gloria lalu memberitahu kenapa mereka tinggal di bawah tanah tanpa ada alasan yang jelas. Dan para yudisial tidak mau memberitahu apa yang sebenarnya terjadi di atas permukaan. Gloria juga memperingatkan Allison jika para yudisial tidak mengizinkan Allison untuk memiliki anak. Itu karena Allison adalah tipe manusia yang memiliki rasa keingintahuan yang besar yang bisa menjadi ancaman bagi para yudisial. Lalu pada suatu hari saat perayaan di Saido, Allison mengunjungi seseorang bernama George, di mana George mengirimkan sebuah surat kepada Allison yang bekerja di kantor media dan informasi yang pernah menulis artikel jika dirinya bisa memulihkan sebuah file yang telah terhapus. Untuk itu, George meminta Allison membantunya membuka sebuah file, di mana George mendapatkan sebuah harddisk, namun dia kesulitan untuk mengakses harddisk tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan dari George, maka Allison pun mencoba mengakses isi dari harddisk tersebut. Namun, setelah Allison mencobanya berulang-ulang kali, Allison kesulitan membuka isi dari harddisk itu. Lalu saat Allison mengecek harddisk itu dengan menggunakan kaca pembesar, maka Allison melihat sebuah kata library di bawah nomor seri dari harddisk itu. Dan saat Allison memasukkan perintah kata library, maka muncul ribuan file yang tersimpan di dalam harddisk itu. Kemudian George membuka sebuah file dari bentuk rancangan bunker silo tersebut. Namun saat Allison melihatnya, Allison menjadi takut dan juga khawatir. Allison lalu menyuruh George untuk membuang dan membakar harddisk tersebut. Namun George mengatakan, jika bisa saja harddisk itu akan mengungkapkan alasan dari kehidupan mereka selama di dalam silo ini. Lalu saat Allison telah pergi, George kembali melihat isi file harddisk itu dan menemukan adanya sebuah terowongan rahasia di bawah silo. Namun, beberapa hari kemudian Allison menjadi sangat penasaran dari isi file harddisk tersebut. Maka Allison pun kembali menemui George dan memintanya agar menunjukkan isi dari harddisk itu lagi. Maka mereka pun mengakses sebuah file yang akhirnya memperlihatkan bagaimana keadaan di atas permukaan bumi. Dari hal itu, membuat Allison menjadi sangat berbeda. Pikirannya telah berubah setelah melihat isi file dari harddisk tersebut. Lalu, pada suatu hari, saat Holston yang sedang bertugas akan menemui istrinya di kantornya, namun salah satu karyawan di kantor tersebut mengatakan jika Allison tidak masuk karena sedang sakit. Maka Holston lalu segera pulang ke rumah untuk menemui istrinya. Di dalam rumah, Allison memberitahu suaminya jika dirinya sudah melihat sebuah informasi yang membuatnya yakin jika sebenarnya mereka berdua tidak diizinkan untuk memiliki anak. Pesan dari yudisial itu hanyalah sebuah harapan palsu. Allison yakin karena alat kontrasepsi tidak benar-benar diambil oleh dokter tempo hari.
Lalu alangkah terkejutnya Holston setelah melihat Allison memperlihatkan alat kontrasepsi itu yang Allison keluarkan dengan menggunakan pisau dapur. Melihat itu, Holston lalu berlari keluar dan mencoba memanggil dokter agar segera menyelamatkan istrinya dari pendarahan. Lalu saat Holston dan dokter akan kembali ke rumah menemui Allison, tiba-tiba saja deputi bernama Marnes memberitahu Holston jika Allison berada di kantin dengan kondisi penuh dengan darah. Di tengah-tengah kantin, Allison mencoba memberitahu seluruh orang jika apa yang mereka lihat selama ini adalah kebohongan karena di atas permukaan itu penuh dengan rumput hijau dan juga langit biru yang cerah. Para yudisial mencoba menahan mereka selama mungkin di dalam silo agar mereka tidak tahu kebenaran dari permukaan di luar silo. Kemudian Holston datang mencoba menenangkan istrinya. Namun Allison memberitahu jika dirinya ingin keluar. Di mana di dalam silo, jika ada seseorang yang meminta untuk keluar dari silo, maka orang tersebut harus dan juga wajib untuk dikeluarkan dari silo. Holston yang mendengar itu seakan-akan tidak percaya jika istrinya mengucapkan kata terlarang itu. Namun Marnes yang mendengar itu maka tetap harus menjalankan peraturan dengan membawa Allison untuk ditahan dan mempersiapkan acara untuk mengeluarkan Allison dari silo. Dari kejadian itu maka Holston dan Marnes menggeledah rumah Gloria dan juga menangkap George yang telah ditemui Allison beberapa hari yang lalu. Setelah itu, Holston menemui Allison di penjara. Allison mencoba meyakinkan suaminya itu jika selama ini mereka telah dibohongi oleh para yudisial dengan keadaan permukaan bumi yang mereka lihat hanyalah rekayasa agar mereka takut untuk keluar dari silo. Namun Holston tetap tidak mempercayai perkataan istrinya tersebut. Lalu pada keesokan harinya, maka Allison pun memakai baju khusus yang akan dia gunakan untuk keluar dari silo. Dan di saat yang bersamaan, orang-orang berkumpul di kantin untuk menyaksikan bagaimana Allison menghadapi dunia permukaan. Pada saat Allison keluar, ia lalu berjalan ke arah kamera dan membersihkan kamera tersebut. Dan setelah itu, saat Allison berjalan ke atas bukit, Allison terjatuh dan akhirnya tewas sebelum mencapai bukit tersebut. Dan tidak ada yang tahu apa penyebab Allison yang tewas. Orang-orang hanya mengira jika Allison telah terpapar radiasi atau limbah atau racun yang berada di atas permukaan. Orang-orang pun seketika hening karena melihat itu. Begitupun dengan Holston yang sangat terpukul melihat kematian istrinya tepat di hadapannya. Lalu pada keesokan harinya, Marnes memberikan berkas George ke Holston dan mengabarkan jika George juga telah tewas. Tapi penyebab kematiannya masih belum diketahui. Lalu Holston pergi ke kamar jenazah untuk melihat mayat George. Terlihat bagaimana jasad George yang dipenuhi luka-luka. Hank, deputi yang bertugas di lantai bawah itu, lalu memberitahu jika ada seseorang yang mengatakan jika George tewas dibunuh. Tapi karena orang tersebut sedang memperbaiki generator, maka Hank tidak bisa mengajaknya bertemu dengan Marnes dan juga Holston. Mendengar itu, maka Holston menyuruh Hank agar membawanya menemui orang tersebut. Setibanya di ruang generator, Hank lalu menunjuk orang yang mengatakan jika George tewas dibunuh itu adalah seorang wanita bernama Juliet Nichols. Mereka lalu mendatangi tempat di mana George tewas, yaitu di sebuah kipas raksasa. Nichols yang melihat itu tetap berasumsi jika George tewas karena dibunuh, yaitu karena dia tidak pernah memiliki gejala-gejala depresi atau hal semacamnya. Namun Nichols juga tidak bisa menjelaskan penyebab kematian George secara pasti. Kemudian Nichols mengajak Holston ke rumahnya karena ingin memperlihatkan sesuatu. Setibanya di sana, Nichols pun lalu memberikan sebuah benda yang diberikan George untuknya dan sebuah pesan, yaitu ingat di mana terakhir kali kau melihat benda ini. Lalu Nichols pun mengajak Holston menuju sebuah tempat pertama kali Nichols dan George menemukan benda tersebut, di mana Nichols meminta kepada Sheriff Holston agar tidak mengatakan tempat tersebut kepada siapapun, termasuk kepada wali kota dan para yudisial, dan berjanji untuk merahasiakannya. Setelah mereka sepakat, maka Nichols pun lalu melepas sebuah penghalang yang di belakangnya adalah sebuah lubang yang akan membawa mereka menuju sisi lain dari silo tersebut. Setelah melewati terowongan dan menuruni tangga, maka mereka berdua akhirnya sampai di tempat persembunyian George, yaitu di sebuah lubang bekas galian sebuah mesin raksasa yang kemungkinan adalah mesin yang digunakan untuk membuat bunker silo tersebut. Holston yang melihat itu menjadi sangat terpukau dan tidak bisa berkata apa-apa.
Lalu saat mereka sampai di tempat di mana Nichols melihat benda itu, maka Nichols lalu memperlihatkan sebuah kotak yang berisi barang-barang terlarang yang ditemukan George, yaitu patung Menara Liberty, shuttlecock badminton, dan sebuah kamera. Namun Nichols dan Holston sama sekali tidak mengetahui benda-benda tersebut. Kemudian Nichols juga menemukan sebuah tali yang terpasang. Lalu saat Nichols menarik tali itu, ternyata mengarah ke sebuah jembatan kecil yang berada di atas air. Dan setelah menariknya terus-menerus, maka Nichols kemudian menemukan sebuah tas. Ternyata di dalam tas itu ada sebuah harddisk yang ada di awal film tadi dan sebuah kertas catatan. Saat Holston melihat tulisan tangan yang ada di kertas tersebut, Holston yakin jika catatan itu ditulis oleh istrinya, yaitu Allison. Kemudian Holston berniat mengambil harddisk dan catatan tersebut untuk dibakar karena harddisk itu adalah benda terlarang level tinggi di silo. Namun Nichols menolak karena bisa saja itu adalah petunjuk agar mereka bisa mengungkap kematian Allison dan juga George. Maka Holston pun memberitahu Nichols jika dia akan mencari tahu apa isi dari harddisk tersebut. Dan jika Holston telah berhasil, maka dia akan memberi kabar atau tanda kepada Nichols. Kemudian Holston yang menyelidiki kasus kematian George dan istri Allison yang ternyata saling terkait, maka Holston pun mengucapkan kalimat jika dia ingin keluar dari silo kepada Marnes. Maka sesuai aturan, Holston pun akhirnya dikeluarkan oleh wali kota Ruth dari silo. Seperti yang terjadi sebelumnya, maka Holston pun keluar dari silo yang disaksikan oleh orang-orang di kantin. Sementara itu, di dalam pandangan Holston, dia melihat jika di atas permukaan itu sangatlah indah, yang dipenuhi dengan rumput hijau dan langit biru yang cerah. Kemudian Holston berjalan ke arah kamera dan membersihkan kamera yang terpasang. Namun saat Sheriff Holston akan melihat mayat istrinya yang berada di dekat pohon, Holston tiba-tiba saja tidak mampu berjalan. Lalu Holston akhirnya tewas di samping jasad istrinya, yaitu Allison. Setelah kejadian itu, Marnes menemukan sebuah pesan yang ditinggalkan oleh Holston, di mana di dalam isi surat tersebut, Holston menunjuk Nichols sebagai sheriff selanjutnya dan menyuruh Marnes agar memberikan rencananya kepada Nichols walaupun Nichols menolak jabatan sebagai sheriff. Kemudian Marnes menemui ibu wali kota Ruth untuk mencari pengganti Holston selanjutnya, di mana Judicial menyodorkan salah satu pegawainya yang bernama Paul Billings untuk menggantikan Holston. Namun Marnes memberitahu jika Holston menunjuk seseorang yang bekerja sebagai mekanik di lantai dasar untuk menggantikannya sebagai sheriff selanjutnya. Mendengar itu, maka ibu wali kota bingung kenapa Holston menunjuk seorang mekanik sebagai sheriff. Maka untuk mengetahuinya, ibu wali kota berniat untuk turun ke lantai dasar dan mencari tahu siapa Nichols yang ditunjuk oleh Holston untuk menggantikannya. Lalu pada keesokan harinya, maka Marnes menemani wali kota Ruth untuk pergi ke lantai 1 menemui Nichols dengan berjalan kaki dari lantai 141 hingga ke dasar silo di lantai 1. Sementara itu, di lantai dasar, generator yang menghasilkan listrik itu mengalami gangguan. Namun Nichols berhasil mengatasinya untuk sementara waktu. Lalu di dalam ruang kendali, Nichols memberitahu Knox yang sebagai kepala mekanik jika generator itu harus dimatikan dan segera dicari sumber masalahnya. Karena jika gangguan kecil itu muncul dan muncul lagi, maka bisa membuat generator itu akan sepenuhnya rusak. Namun Knox tidak mau menjadi orang pertama yang mematikan generator itu yang akan membuat silo menjadi padam. Walaupun mereka punya daya cadangan, tapi jika mereka gagal memperbaikinya, maka bisa saja generator itu akan rusak dan membuat silo menjadi gelap selama-lamanya. Sementara itu, wali kota dan Marnes terlebih dahulu singgah di kantor media dan informasi dan bertemu dengan kepala kantor tersebut yang bernama Holland, di mana Holland mendukung Hakim Meadow yang menyarankan agar Paul Billings maju menggantikan Holston sebagai sheriff yang baru. Namun saat Holland mendengar jika wali kota akan melakukan wasiat dari Holston, yaitu menunjuk seseorang yang bernama Nichols sebagai penggantinya, maka Holland memberitahu jika Nichols pernah mencuri kabel sambungan komputer dari bagian IT. Lalu Marnes dan wali kota menemui ayah Nichols yang ternyata adalah seorang dokter. Wali kota Ruth menanyakan asal mula Nichols pergi dari lantai tengah menuju lantai dasar, dari seorang anak dokter menjadi seorang mekanik. Ayah Nichols yang bernama Dr. Pitt mengatakan jika putrinya pergi ke lantai dasar karena minatnya dalam mesin dan yang berkaitan dengan mekanikal. Terlebih lagi saat itu, ibu dan kakaknya tewas.
maka membuat Nichols menjadi berubah dan memutuskan untuk mencari pelarian dengan pergi ke lantai dasar. Lalu saat wali kota Ruth dan Marnes sedang makan di salah satu kebun di silo tersebut, mereka kedatangan seseorang yang bernama Robert Sims. Dia adalah kepala keamanan di yudisial yang datang untuk memberitahu jika Hakim Meadow meminta kepada wali kota Ruth untuk segera melantik Paul Billings sebagai sheriff yang baru. Namun wali kota akan memutuskan siapa sheriff selanjutnya jika wali kota telah menemui dan melihat Nichols yang disarankan oleh Holston. Kembali ke lantai bawah, generator yang besar itu lagi-lagi mengalami gangguan dan kali ini semakin parah dan membuat tekanan pada generator itu menjadi tidak stabil. Yang pada saat bersamaan, wali kota dan Marnes telah tiba dan masuk ke dalam ruang kendali. Nichols pun datang dan mencoba mendengarkan suara dari generator tersebut agar Nichols bisa mengetahui apa yang harus dia perbaiki. Setelah mengetahui kerusakannya, maka Nichols lalu membuka pintu generator dan masuk ke dalam generator tersebut. Dan setelah beberapa saat kemudian, generator itu pun kembali stabil. Kemudian wali kota Ruth menemui teman lamanya yang bernama Martha, di mana Martha adalah guru yang mengajari Nichols segala hal tentang mekanik. Wali kota Ruth pun mempertanyakan pendapat Martha tentang Nichols. Dan setelah mendapatkan pendapat dari Martha, maka wali kota Ruth kembali ke ruang kendali dan berbicara dengan Nichols, di mana wali kota menjelaskan jika Sheriff Holston telah meninggalkan pesan, yaitu menunjuk Nichols sebagai penggantinya sebagai sheriff selanjutnya. Namun Nichols menolak tawaran tersebut mentah-mentah karena tidak ingin jika generator itu jika kembali bermasalah dan tidak ada yang bisa memperbaikinya, maka akan membuat seluruh silo kehilangan sumber daya listrik selama-lamanya. Walaupun menolak, tapi wali kota Ruth tetap memberikan lencana Holston yang menjadi wasiat darinya untuk Nichols. Setelah wali kota dan deputi Marnes pergi, Nichols memberitahu hal itu kepada teman-temannya di ruang kendali. Mendengar itu membuat mereka tidak percaya jika Nichols ditawari pekerjaan sebagai sheriff yang baru. Lalu saat Hank melihat lencana yang diberikan Holston, Hank melihat ada sebuah tulisan yang ada di balik lencana itu. Dan saat Nichols melihat tulisan itu bertuliskan kebenaran atau truth, maka Nichols lalu ingat pesan dari Holston. Jika dia telah mengetahui isi dari harddisk itu, maka Holston akan memberikan pesan atau tanda kepada Nichols, di mana Nichols menyadari jika itu adalah tanda dari Holston. Maka Nichols pun mengejar dan menemui wali kota dan juga Marnes yang akan kembali naik ke lantai 144. Nichols selalu mengatakan jika dia berubah pikiran dan siap menerima jabatan sebagai sheriff yang baru. Namun Nichols meminta kepada ibu wali kota jika dirinya harus memperbaiki generator dan memastikannya aman sebelum Nichols naik ke lantai atas. Namun generator itu harus dulu dimatikan agar mereka bisa mencari masalahnya dan memperbaikinya. Dimana jika generator itu tidak diperbaiki secepatnya, maka silo bisa saja kehilangan sumber daya untuk selama-lamanya. Maka setelah mendapatkan persetujuan, mereka lalu mengumumkan hal itu kepada seluruh penghuni silo jika listrik akan dipadamkan selama 8 jam dari pukul 22 malam hingga selesai, yang hanya menggunakan daya cadangan. Maka dari itu semua penghuni silo diimbau agar tetap berada di rumah mereka masing-masing atau pergi ke zona berkumpul yang telah ditentukan. Kemudian para mekanik pun membuat perencanaan yang matang untuk memperbaiki generator tersebut, karena mereka hanya punya satu kali kesempatan saja yang akan membuat generator itu kembali berfungsi atau justru rusak. Sedangkan Marnes menginstruksikan kepada seluruh kepolisian agar bersiap siaga dari segala kemungkinan yang akan terjadi selama pemadaman tersebut. Dan pemadaman pun dimulai. Salah satu mekanik bernama Shirley mulai mematikan generator dan beralih ke daya cadangan. Lalu saat saluran uap mulai ditutup, maka membuat generator itu menjadi berhenti. Kemudian Nichols dan Cooper ditarik untuk bisa naik ke atas generator tersebut. Dan setelah mendapatkan sebuah baling-baling yang bermasalah, maka Nichols lalu melepaskan baling-baling itu untuk diperbaiki di bawah. Tapi belum sampai 30 menit, Knox memberi kabar kepada Nichols untuk segera turun karena suhu dari uap itu telah sampai di level kritis dan membahayakan generator. Knox lalu menyuruh Teddy agar secepatnya meluruskan kembali baling-baling itu dan memasangnya kembali. Karena situasinya menjadi semakin gawat, maka Nichols menyuruh Cooper untuk tetap di atas, sedangkan Nichols akan turun untuk menurunkan suhu uap yang mulai membahayakan itu, di mana Nichols masuk ke dalam katup penahan uap dan menyiramnya dengan air agar suhu di katup tersebut bisa lebih dingin. Perlahan, suhu uap di katup itu menjadi sedikit menurun, namun lama-kelamaan suhunya kembali menjadi naik.
Lalu saat Cooper telah mendapatkan baling-baling itu, maka Cooper pun segera memasangnya ke generator tersebut. Situasinya pun mulai kacau, di mana suhu uap itu menjadi sudah sangat tinggi dan menyebabkan kerusakan di beberapa titik. Dan juga posisi Nichols sangat-sangat mengkhawatirkan karena air yang dia semprotkan untuk mendinginkan katup di bawah generator itu sudah menenggelamkan dirinya. Lalu saat Cooper telah memasang baling-baling itu, maka Knox memerintahkan untuk menurunkan Cooper dan menyuruh Shirley untuk segera mengeluarkan Nichols. Dan setelah situasi yang sangat menegangkan itu, maka mereka pun berhasil memperbaiki generator tersebut dan membuatnya kembali berfungsi dengan sangat-sangat baik. Mereka pun sangat bergembira melihat kerja keras yang penuh dengan risiko itu akhirnya berhasil membuat silo kembali menjadi menyala. Lalu setelah berhasil memperbaiki generator itu, maka Nichols akan naik ke lantai atas untuk menjadi sheriff yang baru. Namun sebelum itu, Nichols menemui mentor yang telah dia anggap sebagai keluarganya, yaitu Martha, untuk berpamitan. Nichols juga memberikan sebuah benda, yaitu kamera, kepada Martha untuk menyuruhnya mencari tahu apa kegunaan dari kamera tersebut. Ya, kita semua tahu kalau kamera emang digunain untuk motret gambar atau video. Tapi di silo, benda seperti kamera sangat langka dan tidak banyak yang mengetahuinya. Lalu pada satu wali kota dan Marnes telah kembali ke lantai atas. Marnes lalu tidak sengaja menemukan ibu wali kota Ruth tewas di kamar mandinya dengan mulut yang berdarah-darah. Nichols yang baru tiba di lantai atas lalu masuk ke dalam ruangan wali kota, di mana saat itu Marnes, Sims, dan Holland sedang berada di ruangan ibu wali kota dan mendiskusikan rencana mereka untuk menutupi kasus kematian ibu wali kota dari seluruh penghuni silo. Di mana Marnes memberitahu jika kemungkinan wali kota Ruth diracun oleh seseorang dengan racun tikus karena tidak berbau dan tidak berasa oleh seseorang pada saat mereka ke lantai bawah kemarin. Marnes lalu menyuruh Sims untuk mengumpulkan daftar orang-orang yang pernah melakukan kriminal dengan menggunakan racun. Kemudian Holland menyambut Nichols dan memberitahu jika wali kota telah tewas diracun. Dan untuk sementara, Holland akan menjadi wali kota sebelum pemilihan digelar. Kemudian Nichols dilantik oleh Holland di dalam rumah dinasnya sebagai sheriff yang baru, dengan mengucapkan sumpah untuk setia dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya sebagai sheriff di silo, maka Nichols resmi menjadi seorang sheriff. Lalu pada keesokan harinya saat di kantin, Marnes mempertanyakan alasan Nichols yang tiba-tiba saja berubah pikiran dan menerima tawaran menjadi sheriff selanjutnya. Maka Nichols pun menjelaskan jika Nichols dan Holston dulunya bekerja sama untuk mencari tahu apa penyebab tewasnya George dan Allison. Dan pada suatu hari, Holston pernah berkata jika dia telah mengetahui sesuatu, maka Holston akan meninggalkan pesan atau tanda kepada Nichols. Lalu Nichols memperlihatkan tanda atau pesan rahasia yang ditinggalkan Holston itu di balik lencana sheriff miliknya. Mereka pun akhirnya membuat kesepakatan di mana Marnes akan membantu Nichols untuk mencari tahu penyebab kematian George, sedangkan Nichols akan membantu mengungkap siapa yang telah membunuh wali kota Ruth. Lalu pada malam hari, saat Marnes masuk ke dalam rumahnya, Marnes mendapatkan serangan dari seorang laki-laki yang mencoba membunuhnya. Marnes pun berusaha menghindar dan melawan balik. Namun pada akhirnya Marnes pun harus tewas. Sementara itu Nichols yang mendengar sebuah suara di ventilasi mencoba memperbaikinya. Namun saat Nichols membuka ventilasi itu, Nichols menemukan sebuah tali. Maka Nichols pun menarik tali itu dan menemukan sebuah tas. Dan saat Nichols melihat isi dari tas tersebut, Nichols menemukan berkas George yang selama ini dia cari. Namun bukan hanya dokumen George, Nichols juga menemukan sebuah dokumen seorang wanita yang bernama Gloria. Dan hal itu yang membuat Nichols bingung karena apa kaitannya wanita yang bernama Gloria dengan George yang disembunyikan oleh Holston. Lalu tiba-tiba saja Nichols mendapatkan sebuah surat jika Marnes telah tewas dibunuh. Maka Nichols pun segera datang ke rumah Marnes. Setibanya di sana, Nichols bertemu dengan Sims dan Paul Billings yang terlebih dahulu datang. Sims lalu memberitahu jika untuk sementara posisi Marnes digantikan oleh Paul yang bertugas akan menemani Nichols dalam menyelesaikan setiap kasus. Lalu saat tim autopsi datang, Nichols lalu menyuruhnya agar menunggu karena Nichols mau memeriksa rumah Marnes terlebih dahulu. Dan setelah memeriksanya, Nichols hanya menemukan sebuah daftar dari nama-nama orang yang pernah melakukan tindakan kriminal dengan menggunakan racun di saku celana Marnes. Kemudian saat mereka sedang berkumpul membahas kematian wali kota dan juga deputi Marnes yang terjadi sangat berdekatan,
Lalu mereka mencari cara untuk menjelaskan kepada seluruh penghuni silo agar mereka tidak panik dan tidak terjadi kericuhan. Maka Nichols pun memberi saran agar mengubur mereka berdua bersamaan dalam satu liang lahat dan membuat sebuah upacara untuk mengenang mereka berdua dengan sebuah perlombaan, agar membuat pengalian isu dan agar para penghuni silo tidak membahas kematian kedua petinggi pemerintahan yang meninggal itu. Maka pada keesokan harinya Deputi Marnes dan Wali Kota Ruth akhirnya dimakamkan bersama di dalam satu liang lahat yang disaksikan oleh para penghuni silo. Lalu di dalam ruangannya, Sandy, salah satu staf di ruangan itu, memberitahu Nichols jika Hakim Meadow pasti akan membuat pelaku palsu untuk menutupi kasus Marnes, agar membuat kasus kematian Marnes bisa langsung ditutup. Karena selama ini, yudisial selalu menutupi sebuah kebenaran demi kepentingan mereka. Untuk itu, Sandy meminta kepada Nichols agar tetap mencari pelakunya yang asli. Maka dengan menggunakan daftar nama pelaku kriminal yang Nichols temukan di pakaian Marnes, maka Nichols pun mendatangi salah satu di antaranya yang bernama Kennedy. Namun saat Nichols berada di depan rumahnya dan mengetuk pintu, Kennedy tidak menjawab. Maka Nichols lalu masuk ke dalam rumah Kennedy setelah membobol pintunya. Saat berada di dalam rumahnya, maka Nichols pun mencoba mencari hal-hal yang mencurigakan yang bisa menjadi petunjuk dari kasus kematian Marnes. Lalu saat Nichols menggeledah lemari pakaian Kennedy, Nichols menemukan sebuah racun tikus dan gambar tangan Wali Kota Ruth yang dibuat oleh Marnes. Melihat hal itu, maka dugaan Sandy benar. Jika para yudisial akan membuat pelaku palsu atas kematian Marnes dengan menjebak Kennedy. Lalu Nichols menemukan Kennedy yang sedang bekerja mengecat rumah. Kemudian Nichols membawanya pergi untuk bersembunyi sebelum para yudisial menemukannya. Lalu Nichols memberitahu Sandy jika dia telah masuk ke rumah Kennedy dan menemukan racun tikus di lemarinya. Maka dari itu, Nichols yakin jika Kennedy akan dijadikan pelaku palsu atas kematian Marnes. Lalu saat Nichols tiba di depan rumah Kennedy, maka laki-laki yang membunuh Marnes pada malam itu muncul dan mencoba masuk ke dalam rumah Kennedy. Dia bernama Trumbull. Nichols yang merasa jika Trumbull adalah orang suruhan yudisial untuk menjebak Kennedy, maka Nichols pun mencoba menangkap Trumbull yang mencoba kabur. Namun saat mereka menuruni tangga, Trumbull yang berlari cepat tiba-tiba saja berbalik arah dan menyerang Nichols hingga membuat Nichols hampir saja terjatuh dari tangga. Untungnya saja, Nichols masih bisa bergelantungan di besi yang membuatnya masih bisa bertahan. Tapi Trumbull mencoba melepaskan tangan Nichols agar membuatnya tewas terjatuh. Dan saat semua orang-orang sedang menyaksikan perlombaan lari itu melihat Nichols bergelantungan, maka Trumbull pun akhirnya kabur. Kemudian beberapa orang pun datang dan menyelamatkan Nichols. Setibanya di kantor, Nichols pun menyuruh Paul agar segera menyiapkan surat penangkapan untuk Trumbull yang akan dilakukan besok hari. Namun di malam harinya, Trumbull menemui Sims yang ternyata Simslah yang menyuruh Trumbull untuk membunuh Marnes. Lalu, karena Trumbull melakukan kesalahan dengan menaruh jebakan untuk Kennedy di rumah yang salah, maka Sims mendorong Trumbull hingga tewas terjatuh. Maka pada keesokan harinya, Nichols datang menemui Hakim Meadow dan memberitahu hasil investigasinya jika Trumbull adalah orang yang telah membunuh Wali Kota Ruth dan Deputi Marnes. Kemudian membuat jebakan dengan menuduh Kennedy sebagai pelakunya. Namun saat Trumbull akan ditangkap, pagi tadi Trumbull telah ditemukan tewas bunuh diri. Nichols belum tahu jika Trumbull hanyalah bawahan di mana Simslah yang menyuruh Trumbull untuk melakukan itu semua. Lalu saat berada di kantornya, Sandy masuk dan berterima kasih kepada Nichols karena telah menemukan siapa pelaku asli yang telah membunuh Marnes. Sandy juga memberitahu Nichols jika dirinya akan pindah ke bagian pos persuratan di lantai tengah agar bisa dekat dengan keluarganya. Kemudian Nichols menemui Wali Kota Holland dan meminta cuti selama 2 hari karena Nichols akan turun ke lantai dasar menemui teman-temannya dan juga mengemasi barang-barangnya untuk dibawa naik ke rumahnya yang baru di lantai atas. Namun itu hanyalah alasan Nichols, di mana Nichols turun untuk menemui Martha dan menanyakan alat yang Nichols berikan tempo hari, yaitu kamera. Martha lalu mengatakan jika itu adalah sejenis kamera yang digunakan untuk menangkap gambar dan juga video. Namun Martha membutuhkan kaca pembesar yang lebih bagus lagi untuk memperbaikinya. Namun sayangnya, Martha tidak memilikinya. Kemudian Nichols pergi ke tempat persembunyian rahasianya dengan George, di mana Nichols mengambil salah satu benda yang ditinggalkan George. Lalu setelah 2 hari, maka Nichols kembali bekerja. Nichols dan Paul lalu masuk ke dalam rumah Trumbull, dan saat berada di dalamnya,
maka Nichols dan Paul pun menggeledah rumah tersebut untuk mencari barang bukti. Paul yang berada di kamar mandi menemukan sebuah benda yang telah Nichols taruh di dalam sebuah rak. Dan saat Paul memberitahu Nichols, Nichols pun pura-pura tidak mengetahui benda tersebut. Di mana itu hanya sebuah cara yang dilakukan Nichols agar dirinya bisa mengecek status benda tersebut dan fungsi dari benda itu dengan menaruh benda itu untuk dijadikan barang bukti agar Nichols bisa mengeceknya di komputer di kantor kepolisian. Namun setelah Nichols mencari kata kunci untuk benda tersebut, Nichols sama sekali tidak menemukannya di arsip kepolisian. Kemudian Nichols dan Paul menemui yudisial dan memberitahu jika mereka mendapatkan sebuah benda mencurigakan agar Nichols bisa mengetahui fungsi dari benda itu dari arsip dokumen para yudisial. Lalu setelah itu, maka Nichols dan Paul kemudian mendatangi Kennedy untuk menanyakan asal dari jam tangan milik George yang Nichols kenakan. Sebenarnya Kennedy tidak mau memberitahu mereka, tapi karena dipaksa, maka Kennedy memberitahu siapa yang telah memberikan George jam tangan tersebut. Maka mereka berdua lalu menemui Regina, mantan kekasih George yang telah memberikan jam tersebut kepada George. Di dalam rumah, Regina menjelaskan jika jam tangan itu sebenarnya milik George. Hanya saja, George mengatasnamakan jam tangan itu adalah pemberian darinya. Dan karena hal itu, membuat keluarga Regina menjadi sangat membencinya karena dianggap telah menyembunyikan barang ilegal. Lalu Regina menjelaskan jika George sedang mencari sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan besar yang selama ini dia cari. Namun Regina tidak tahu pertanyaan apa itu. Dan di lantai dasar adalah tujuan George untuk mendapatkan jawaban tersebut. Maka dari itu, George pun mencari seseorang yang bisa membantunya, dan dia adalah Nichols. Regina menjelaskan jika George tidak tulus kepada Nichols, karena George hanya ingin memanfaatkan Nichols. Kemudian saat berada di kantor, Sims dan wali kota Holland datang menemui Nichols, di mana Sims memberitahu jika benda yang dibawa Nichols sebagai barang bukti saat penggeledahan rumah Trumbull adalah milik George. Sims lalu menuduh Nichols yang menaruh benda tersebut di rumah Trumbull. Namun Nichols berpura-pura tidak mengetahui benda tersebut. Kemudian saat wali kota Holland dan Sims telah pergi, Nichols lalu memberitahu jika dirinya yang menaruh benda tersebut di rumah Trumbull. Mendengar itu membuat Paul menjadi sangat marah karena bisa saja Paul yang dituduh dan akhirnya dipecat dari kepolisian karena menaruh barang ilegal di rumah tersangka. Tapi Nichols memberitahu jika akhirnya mereka tahu jika yudisial lah yang ternyata dalang di balik semua ini. Lalu pada malam harinya, Nichols mendatangi Regina kembali, di mana kali ini Nichols meminta kepada Regina agar menjawab pertanyaannya dengan jujur, di mana Nichols menuduh Regina yang telah melaporkan George ke yudisial karena memiliki sebuah harddisk yang membuat George akhirnya tewas. Namun Regina mengatakan jika dia tidak melaporkannya ke yudisial, tapi kepada seseorang yang datang pada malam hari saat Regina sedang tertidur, di mana orang itu tahu apa yang dia katakan dan dia lakukan sepanjang hari. Seakan-akan orang itu mengawasi Regina dari suatu tempat. Kemudian Regina memberikan barang peninggalan George yang terakhir yang disembunyikan Regina. Dan setelah tiba di rumahnya, maka Nichols lalu membuka tas tersebut dan ternyata isinya adalah sebuah majalah bergambar pantai, hutan, dan semua hal tentang bumi yang sangat indah. Di mana pada halaman awal, Nichols menemukan nama George dan Gloria yang membuat Nichols teringat dokumen yang dia temukan di ventilasi. Lalu kita akan menyaksikan bagaimana ternyata selama ini para penghuni silo itu diawasi oleh kamera pengawas yang melihat gerak-gerik mereka selama 24 jam non-stop, di mana itu semua dibawa ke kendali dari si botak Sims. Maka dari itu, pada keesokan harinya, Nichols berniat mencari Gloria di rumah sakit, di mana perawat mengatakan jika Gloria menderita penyakit demensia yang membuat Gloria sering berhalusinasi. Nichols pun berniat membawa Gloria keluar untuk menanyakan apa kaitannya dengan George. Tapi perawat itu tidak mengizinkan Gloria keluar dari rumah sakit tersebut sebelum ada izin dari Hakim Meadow. Kemudian Nichols pun pergi ke yudisial untuk meminta Hakim Meadow memberikannya izin untuk mengeluarkan Gloria. Namun saat tiba di sana, ternyata Hakim Meadow tidak masuk kantor karena sedang sakit. Sementara itu Paul dan polisi lainnya sedang mengamankan sebuah kericuhan yang sedang terjadi, di mana kericuhan itu terjadi di antara para penduduk silo. Dan saat Nichols kembali ke kantor,
Nichols bingung karena melihat ada begitu banyak orang yang terluka yang sedang berada di dalam kantor polisi. Paul lalu menanyakan alasan Nichols mengabaikan pesan radio darinya. Nichols lalu menjelaskan jika dia sedang mencari bukti jika kematian George, Marnes, wali kota Ruth, dan juga Trumbull saling terkait satu dengan yang lain. Bahkan dengan Holston dan Allison yang membuatnya keluar dari silo. Dan pada keesokan harinya, Nichols pergi ke rumah Hakim Meadow. Dan saat berada di dalam rumah, Nichols menanyakan tentang alasan Hakim Meadow mengurung Gloria di rumah sakit. Nichols pun meminta agar Gloria dikeluarkan dari rumah sakit. Namun Hakim Meadow memberitahu jika itu di luar kendalinya. Karena sebenarnya ada seseorang yang mengendalikan silo dan itu bukan Hakim Meadow. Nichols yang masih belum menyerah lalu kemudian menemui ayahnya dan memintanya agar membantu mengeluarkan seorang pasien di rumah sakit yang bernama Gloria. Sebenarnya ayah Nichols tidak bisa melakukan hal itu karena itu akan melanggar aturan. Namun karena untuk membantu putrinya, maka Dr. Pitt akhirnya masuk ke dalam rumah sakit dan akan membawa Gloria menemui Nichols. Nichols mencoba berkomunikasi dengan Gloria, tapi ayahnya memberitahu jika Gloria hanya bisa kembali diajak fokus berbicara setelah beberapa jam dari pengaruh obat yang telah diberikan kepadanya. Namun karena Nichols tidak bisa menunggu lama, maka kemudian ayahnya menyuntikkan sebuah obat untuk membuat efek obat bius pada Gloria itu menghilang. Tapi efek dari obat itu ternyata membuat Gloria menjadi kejang-kejang. Tapi untungnya saja setelah beberapa saat, Gloria menjadi kembali tenang. Maka Nichols lalu mencoba menanyakan beberapa pertanyaan kepada Gloria. Lalu Nichols memberikan dokumen milik George, yaitu sebuah majalah gambar. Melihat hal itu membuat Gloria menjadi mulai mengingat siapa dirinya, di mana Gloria adalah salah satu kelompok atau organisasi yang mencoba mengumpulkan bukti-bukti peninggalan masa lalu dan mencari tahu asal mula mereka bisa tinggal di dalam silo. Namun karena hal itu, maka dia dan semua kelompoknya diawasi dan tidak diizinkan untuk memiliki keturunan atau dibunuh. Di mana majalah itu, Gloria berikan kepada ibu George yang walaupun bukan anggota dari organisasi mereka, tapi memiliki rasa ingin tahu yang sama mengenai kehidupan sebelum silo. Maka Gloria pun memberikan majalah itu kepada ibu George yang bernama Anne. Setelah itu Nichols mengembalikan Gloria ke kamarnya, di mana hal itu juga dilihat oleh Sims dengan kamera pengawasnya. Setibanya di dalam kamar, Gloria memberitahu jika saat Sheriff Holston mengunjunginya, dia menaruh sebuah bunga di depan cermin. Lalu Nichols teringat dengan salah satu pesan Holston untuk menggandakan bunga di depan cermin. Nichols pun yakin jika selama ini mereka diawasi dan diketahui segala percakapan dan pembicaraan mereka melalui sesuatu dari balik cermin tersebut. Lalu Gloria juga ingat jika Sheriff Holston memperbaiki lubang di ventilasi. Lalu agar tidak diawasi, maka Nichols pun menutup cermin itu menggunakan kain dan memeriksa ventilasi tersebut. Sims yang menyadari jika Nichols telah mengetahui hal ini, maka Sims menyuruh agar segera menangkap Nichols. Sementara itu Nichols menemukan sebuah tas di dalam ventilasi yang ternyata isi dari tas tersebut adalah sebuah harddisk yang selama ini disembunyikan Holston di dalam kamar Gloria. Dan pada saat petugas keamanan yudisial masuk ke dalam kamar Gloria untuk menangkap Nichols, Nichols sudah tidak ada. Ternyata Nichols bersembunyi di dalam kamar bayi untuk mengelabui para keamanan yang sedang mencarinya, di mana di dalam kamar bayi tersebut kamera pengawas belum terpasang. Setelah para keamanan pergi, maka Nichols mencoba mengakses isi dari harddisk tersebut, namun komputer di ruangan bayi itu tidak bisa mengakses harddisk itu. Kemudian saat Nichols kembali ke kantor, petugas keamanan yudisial menggeledah kantor polisi tersebut untuk mencari benda yang ditemukan oleh Nichols, yaitu harddisk. Lalu saat salah satu keamanan memeriksa tas yang dibawa Nichols, yang ternyata harddisk itu tidak ada di dalam tas tersebut karena sudah diamankan oleh Nichols di suatu tempat. Kemudian saat semua petugas keamanan yudisial telah pergi, maka Nichols memberitahu jika Hakim Meadow hanyalah alat yang sebenarnya memerintah yudisial adalah Sims. Lalu Nichols dan Paul pun pergi mendatangi Sims di kantornya. Setibanya di sana, Nichols lalu menyuruh Paul membacakan pelanggaran yang telah dilakukan Sims karena melakukan penggeledahan di kantor kepolisian dengan tidak mengikuti aturan dari fakta yang berlaku. Maka dari itu, Nichols pun menyuruh Paul agar menangkap Sims dan memasukkannya ke dalam sel tahanan. Lalu saat Sims telah dibawa oleh Paul, Nichols lalu menggeledah ruang kerja Sims dan menemukan 3 berkas rahasia
yaitu berkas milik Shirley, Martha, dan ibunya, yaitu Hannah. Dan setelah membaca berkas ibunya, kemudian Nichols menemui ayahnya dan memberitahu jika selama ini para yudisial mengamati para penghuni silo itu lewat sebuah cermin. Kemudian Nichols segera mengambil harddisk yang ternyata Nichols sembunyikan di dalam salah satu tempat tidur bayi di dalam ruangan itu dan akan membawanya pergi untuk mencari tahu apa isi dari harddisk tersebut. Lalu saat Nichols akan turun ke lantai bawah dan menemui Martha, Nichols selalu melihat petugas keamanan yudisial sedang menjaga tangga dan memeriksa setiap orang yang lewat. Karena hal itu, maka Nichols pun tidak bisa turun ke lantai bawah. Jadi Nichols memanggil seseorang yang bernama Lucas yang pernah bekerja di IT untuk membuka dan mengakses harddisk tersebut. Namun Lucas menolak itu karena harddisk itu adalah sesuatu yang sangat ilegal dan jika Lucas membantu Nichols, maka dia pasti juga akan ditangkap. Lalu Nichols pun memecahkan cermin dan memperlihatkan kebenaran dari silo tersebut, di mana selama ini mereka diawasi dan dikendalikan oleh seseorang dari balik cermin tersebut. Karena sudah tidak ada pilihan lain lagi, maka Nichols pun terpaksa akan melewati petugas keamanan yang ada di tangga. Saat petugas itu akan memeriksa tas milik Nichols, tiba-tiba saja wali kota Holland datang dan menyuruh petugas tersebut agar mengizinkan Nichols lewat tanpa pemeriksaan. Lalu Nichols pun memberitahu wali kota Holland jika selama ini yudisial diperintah bukan oleh Meadow tapi oleh Sims. Mendengar itu, wali kota itu pun membawa Nichols ke kebun untuk membicarakan hal tersebut agar tidak ada yang mendengarnya. Namun ternyata Sims bukanlah orang yang mengendalikan yudisial, tapi wali kota Holland lah yang mengendalikan yudisial, media informasi, kepolisian, dan seluruh komponen di silo. Maka dari itu, Holland meminta kepada Nichols agar menyerahkan harddisk tersebut. Holland lalu menyuruh petugas keamanan untuk menangkap Nichols dan menuduhnya karena telah mengucapkan kalimat terlarang, yaitu meminta untuk keluar dari silo. Menyadari hal itu, maka Nichols lalu segera berlari sebelum ditangkap oleh para petugas keamanan yudisial. Namun pada akhirnya, Nichols pun akhirnya berhasil ditangkap dan akan dibawa menuju sel tahanan khusus sebelum dikeluarkan dari silo. Pada saat di tangga, Nichols mencoba memberitahu Paul jika dirinya tidak pernah mengucapkan kalimat terlarang itu. Namun Sims memberitahu Paul jika dia dan Bapak Wali Kota mendengar Nichols mengatakan jika Nichols ingin keluar dari silo. Lalu saat penyakit sindrom Paul muncul yang membuat tangan Paul bergetar, maka Nichols pun berhasil melepaskan diri lalu melompat dari atas tangga. Melihat itu maka Sims dan Paul pun segera turun dan mengejar Nichols. Namun Nichols berhasil kabur. Kemudian Sims memberitahu kaburnya Nichols kepada wali kota Holland. Sims juga telah menyuruh semua petugas keamanan untuk mencari keberadaan Nichols. Namun wali kota Holland bingung bagaimana mungkin Nichols bisa pergi tanpa terlihat oleh semua kamera pengawas mereka. Di tempat lain, saat istri dan anak Sims baru tiba di rumah, istri Sims yang bernama Camille melihat kamera pengawas di rumahnya telah dirusak oleh seseorang. Lalu saat Camille masuk ke dalam kamarnya, Camille melihat sebuah benda di atas tempat tidurnya. Dan saat Camille mau mengambil benda tersebut, Nichols muncul dan mengancam Camille. Nichols lalu membogor Camille di dapur, di mana Nichols masuk ke dalam rumah Sims untuk membuka akses harddisk tersebut lewat komputer milik Sims. Sementara itu, wali kota Holland memanggil Lucas dan menanyakan tentang harddisk yang Nichols perlihatkan di rumahnya, di mana Holland meminta kepada Lucas untuk memberitahu berapa nomor seri dari harddisk tersebut. Lalu setelah mencoba mengingatnya, maka Lucas pun memberitahu jika seri dari harddisk itu bernomor 18. Setelah itu Holland dan Sims ke ruang kendali dan menyuruh pengawas agar memeriksa jaringan harddisk dengan nomor seri 18. Dan saat mereka telah melacak harddisk itu, ternyata harddisk itu ada di rumah di lantai 17, nomor 114. Di mana rumah itu adalah rumah Sims. Mendengar itu, maka Sims sadar jika itu adalah rumahnya. Lalu Sims akhirnya segera berlari menuju rumahnya tersebut. Sementara itu, Nichols yang telah berhasil mengakses harddisk itu lalu menemukan ada begitu banyak file. Dan saat Nichols melihat ada salah satu file yang bernama Start Here atau dimulai dari sini, maka Nichols pun membuka file itu yang ternyata adalah sebuah rekaman video dari George. Lalu saat Nichols mendengarkan video itu, Camille diam-diam berhasil melepaskan borgol, lalu mendekati Nichols dan menyarankan Nichols untuk segera kabur. Karena jika harddisk itu telah terhubung ke jaringan, maka para yudisial pasti sudah tahu keberadaan Nichols dan pasti sudah
dalam perjalanan ke sini. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, Sims dan para petugas keamanan tiba di rumahnya. Namun untungnya saja, Nichols telah berhasil melarikan diri. Ternyata Nichols kabur ke rumah Kennedy, di mana Kennedy telah memanggil seseorang yang bernama Denny, seorang ahli IT, untuk membuka harddisk itu tanpa diketahui oleh para yudisial. Di mana Denny ternyata adalah pemilik harddisk itu sebelum akhirnya dia jual ke Regina, dan Regina memberikannya kepada George. Dan saat Denny berhasil membuka harddisk itu, maka Nichols menyuruh membuka file yang bernama Star Here, di mana Nichols mencoba menonton kembali video George karena sewaktu di rumah Sims, Nichols belum selesai menontonnya. Di mana di dalam video itu, George memberitahu jika dia meninggalkan semua petunjuk dan pengetahuan agar Nichols membuka harddisk tersebut yang isinya adalah kebenaran tentang permukaan bumi. George pun menyuruh Nichols agar membuka file bernama Jane Carmody Cleaner. Lalu setelah menonton video tersebut, maka Nichols lalu membuka file bernama Jane Carmody Cleaner yang ternyata menampilkan video tentang dunia permukaan yang sangat indah, tidak seperti yang ditampilkan di jendela kantin. Maka dari itu Nichols memberitahu Denny bagaimana cara agar video itu bisa diputar di seluruh kantin di silo agar orang-orang tahu kebenaran dari video tersebut. Lalu Denny mengatakan jika sangat sulit karena semua komputer di silo ini dikendalikan oleh yudisial. Dan jika mereka mau membobolnya, maka mereka harus mencari sebuah pengatur sinyal di mana yang terdekat ada di lantai 126. Namun masalahnya adalah semua lantai telah dijaga oleh petugas keamanan yudisial yang pasti akan menangkap mereka jika menemukan harddisk tersebut. Kemudian Nichols membawa mereka melalui pembuangan sampah karena hanya itu satu-satunya jalan mereka bisa naik dan juga turun tanpa diketahui oleh penjaga. Dan setelah melalui jalur pembuangan sampah itu, mereka pun akhirnya sampai di lantai 126. Maka mereka pun segera membuka pengatur sinyal itu dan segera masuk ke dalam jaringan di setiap komputer di dalam bunker tersebut. Dan setelah terhubung, maka mereka lalu mengupload video itu dan akhirnya video tentang permukaan bumi itu bisa terlihat di dalam setiap komputer di silo. Para pengawas di ruang kendali pun terkejut melihat video itu. Namun wali kota Holland menyuruh mereka untuk segera menutup mata dan jangan melihat video tersebut. Kemudian wali kota Holland mengambil alih dan mematikan setiap komputer di silo agar video itu berhenti tayang. Karena semua jaringan komputer itu telah terputus, maka Nichols mengambil harddisk itu dan menyuruh mereka untuk segera pergi dan berpencar. Kemudian wali kota akhirnya menyadari jika selama ini Nichols naik dan juga turun melalui jalur pembuangan sampah. Karena hanya itu satu-satunya tempat yang tidak ada kamera pengawas dan juga tidak ada petugas yang menjaganya. Maka dari itu, petugas kepolisian yang ada di lantai 126 diperintahkan untuk mengecek pembuangan sampah dan menjatuhkan Nichols jika melihatnya ada di pembuangan tersebut. Maka petugas itu pun mulai menjatuhkan barang-barang ke arah Nichols, tapi Nichols masih bisa menghindar. Hingga saat Nichols melihat ada sebuah barang yang akan dibuang, yaitu sebuah kipas AC yang berukuran sangat besar. Melihat itu, maka Nichols pun akhirnya melompat dan jatuh ke dasar pembuangan sampah tersebut. Untungnya saja pekerja yang berada di dalam pembuangan sampah itu melihat Nichols dan segera menyelamatkannya sebelum tertimpa kipas AC tersebut. Namun saat Nichols masih belum sadar, Knox memberitahu jika dia telah memanggil yudisial dan melaporkan keberadaan Nichols. Shirley pun sangat marah dengan tindakan Knox karena rela agar Nichols ditangkap oleh para yudisial. Namun Knox terpaksa melakukan hal itu karena jika tidak, maka seluruh lantai dasar akan digeledah satu persatu dan semua orang di lantai dasar akan diinterogasi, bahkan disiksa hingga mereka menemukan Nichols. Dan tak berselang lama kemudian, wali kota Holland dan Sim pun tiba. Di mana Holland menyuruh Sims untuk berjaga di luar, sedangkan Holland akan masuk dan mengambil harddisk tersebut. Dan saat mendapatkan harddisk itu, maka Holland menghancurkannya tepat di hadapan Nichols. Kemudian wali kota Holland memberi penawaran kepada Nichols, di mana Nichols harus menerima perintah untuk keluar dari silo dan semua teman-temannya di lantai dasar akan dijamin dan tidak disakiti. Mendengar itu, maka Nichols pun menyetujuinya. Maka Nichols pun akhirnya dibawa ke lantai atas untuk ditahan sementara sebelum dikeluarkan dari silo. Para penghuni silo itu pun melihat sirip mereka yang ditahan oleh para yudisial. Kemudian Nichols memberikan satu permintaan terakhir kepada wali kota agar memberitahu siapa pelaku yang telah membunuh George. Maka Holland pun membawa Nichols menuju ruang kendali dan memperlihatkan video bagaimana George tewas.
Saat tiba di sana, Nichols pun sangat tidak menyangka jika seluruh rumah dan area di silo dikendalikan dari dalam ruang tersebut. Kemudian Nichols diperlihatkan video George yang ternyata memang benar George tewas karena bunuh diri. Nichols pun tidak bisa menahan air matanya setelah mengetahui kebenaran tentang kematian George. Lalu saat di dalam penjara, ayah Nichols datang mengunjunginya. Ayahnya membawakan makanan kesukaan anaknya itu sewaktu masih kecil. Setelah itu, Shirley juga datang dan juga membawa makanan dari Martha untuk Nichols, di mana Shirley memberitahu jika Martha menitipkan sebuah pesan di dalam kaleng makanan itu. Lalu saat Nichols mengambilnya, Nichols pun mendapatkan pesan dari Martha yang tertulis, "Jangan takut, para yudisial, ahli di persediaan." Nichols pun tidak mengerti pesan dari Martha tersebut. Lalu, hari itu pun tiba. Hari di mana Nichols akan dikeluarkan dari silo. Saat wali kota Holland telah membacakan dakwaan dan Nichols telah siap dengan seragam khususnya, maka Nichols pun diarahkan menuju pintu keluar dari silo tersebut. Dan saat Nichols telah keluar ke permukaan atas yang disaksikan oleh seluruh penghuni silo di setiap kantin, di setiap lantai, Nichols pun melihat jika permukaan memang benar-benar sangat indah, tidak seperti yang ditampilkan di layar kantin. Namun saat Nichols berjalan menuju kamera pengawas, Nichols tidak membersihkan kamera tersebut. Berbeda dengan Allison dan Holston yang membersihkan kamera pengawas. Lalu saat Nichols berjalan menuju ke arah bukit, Nichols pun juga terjatuh. Ayahnya yang menyaksikan putrinya itu pun menjadi sangat sedih. Nichols yang terjatuh itu lalu menyadari jika tampilan yang dia lihat adalah sebuah rekayasa. Lalu Nichols mengeluarkan lencana miliknya dan meletakkannya di tanah. Kemudian Nichols kembali berdiri dan berjalan ke arah bukit. Sementara itu, wali kota Holland yang menyadari jika Nichols telah mengetahui bahwa apa yang dia lihat itu hanyalah rekayasa, maka Holland pun lalu segera masuk ke dalam ruang server. Dan tiba-tiba saja, penglihatan Nichols berubah 180 derajat. Di mana tadinya Nichols melihat padang yang luas dan hijau menjadi gersang dan sangat menyeramkan. Lalu kita pun akhirnya diperlihatkan bagaimana keadaan yang sebenarnya dari permukaan yang memang sesuai dengan tampilan layar di dalam kantin. Dan juga terlihat bahwa bunker silo ternyata tidak hanya satu, tapi ada banyak yang tersebar. Dan seri Silo season 1 pun berakhir. Oke, jadi gini guys, yang belum terlalu paham, Bang Moli mau jelasin secara singkat. Di mana ada sebuah bunker yang bernama Silo yang menampung kurang lebih 10.000 orang di dalamnya. Bunker itu memiliki 114 tingkat dan mendapatkan sumber daya dari sebuah generator. Nah, bagaimana generator itu bisa menghasilkan listrik? Itu karena dari sebuah uap dari dalam bumi yang disalurkan ke generator tersebut agar bisa berputar terus-menerus. Karena di bagian bawah bumi itu panas, jadi uap yang dihasilkan akan ada terus-menerus sampai kiamat. Itulah kenapa saat mereka akan memperbaiki generator itu, mereka tidak bisa mematikan uap tersebut, hanya bisa menutupnya dengan sebuah katup. Nah, berawal dari seseorang yang bernama George yang menemukan sebuah harddisk, maka George yang seorang servis komputer akhirnya penasaran dengan isi dari harddisk itu. Tapi karena George tidak tahu cara membuka harddisk itu yang telah terinskripsi, maka dia menyurati seseorang yang bernama Allison, istri Sheriff Holston. Maka dengan bantuan Allison, harddisk itu pun berhasil dibuka. Tapi setelah melihat harddisk itu, pikiran mereka berdua seketika berubah 180 derajat. Jika keadaan di luar silo itu ternyata tidak beracun. Dan karena hal itu pula, maka membuat mereka tewas satu persatu. Nah, Holston dan Nichols bertemu dan bekerja sama untuk mencari tahu penyebab Allison dan George tewas, di mana Allison adalah istri Holston, sedangkan George adalah kekasih Nichols. Namun di dalam penyelidikannya, Holston pun menyadari kebenaran itu dan akhirnya juga memilih keluar dari silo. Tapi Holston tidak bisa memberitahu Nichols secara langsung. Untuk itu Holston memberikan petunjuk di mana dia menyimpan harddisk itu agar Nichols tahu apa yang sebenarnya terjadi selama ini di dalam silo. Singkat cerita, Nichols menemukan dan berhasil melihat isi dari harddisk itu, di mana sebenarnya Nichols tidak mau keluar dari silo. Namun karena ancaman dari Holland yang akan menyakiti teman-temannya, maka Nichols pun akhirnya sepakat keluar dari silo. Nah, Holland adalah kepala IT yang mengurusi keberlangsungan semua penghuni silo.
di mana Holland bertugas untuk menyembunyikan kebenaran tentang dunia luar agar penghuni silo selamanya tinggal di dalam silo tersebut. Maka dari itu Holland membunuh George, Alicent, dan wali kota Ruth, sedangkan Marnes dibunuh karena mencoba menyelidiki kasus pembunuhan wali kota Ruth. Bahkan Holland berkali-kali berniat membunuh Nichols, tapi karena Nichols adalah pemeran utama, jadi ya tidak mati-mati guys. Jadi karena Nichols mengetahui kebenaran dari silo, maka Holland pun menyuruhnya untuk keluar. Karena jika Holland membunuhnya di dalam silo tersebut, bisa-bisa saja teman-temannya akan melakukan pemberontakan dan mengacaukan silo tersebut. Dan kenapa tampilan di baju para pembersih itu melihat bumi sangat hijau dengan langit biru yang ternyata bumi memang benar-benar gersang dan tidak seperti apa yang dilihat Nichols di dalam harddisk. Karena Nichols adalah satu-satunya orang yang keluar dari silo tapi tidak membersihkan kamera pengawas. Nah ingat bagaimana Alicent dan Holston yang keluar lalu membersihkan kamera pengawas. Maka saat Nichols tidak membersihkan kamera pengawas, membuat Holland langsung pergi ke ruang server dan mematikan tampilan di layar baju Nichols agar Nichols melihat dunia yang sesungguhnya itu bagaimana. Tapi yang menjadi pertanyaan itu adalah kenapa Nichols tidak tewas seperti Alicent dan Holston sebelum mencapai bukit? Dan juga silo, kenapa ada begitu banyak? Dan sebenarnya untuk apa silo tersebut? Apakah untuk perang atau untuk eksperimen manusia? Kita tidak tahu guys. Nah mungkin jawabannya ada di season 2. So lanjut ke season 2 ya guys. Link ada di bawah. Oke, itu di alur cerita seri Silo season 1. Jika suka silakan like dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.